teman-teman, berkembali lagi bersama saya Apoteker Vicky. Di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya pegalinu dan asam urat. Tapi tahukah teman-teman kalau asam urat dan pegalinu itu berbeda loh. Pegalinu adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan penyakit. Namun semakin keras kerja tubuh, semakin hebat pula pegalinu yang dirasakan. Jika yang terasa hanya pegalinu, penyebabnya bisa dari banyak hal, antara lain salah posisi tidur, sehingga ada sejumlah bagian tubuh yang mendapatkan tekanan lebih besar. Yang kedua, waktu tidur atau istirahat kurang, sehingga tubuh terpaksa bekerja ekstra dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, yang menyebabkan tubuh kekurangan tenaga. Yang keempat, jarang bergerak aktif termasuk olahraga, sehingga kinerja tulang dan otot tidak terlatih dan mudah sakit-sakitan. Kelima, melakukan aktivitas fisik berlebih yang menguras terlalu banyak energi dan membebani bagian tubuh tertentu. Yang keenam, kekurangan vitamin D yang mengakibatkan gangguan kesehatan tulang. Yang ketujuh, efek samping vaksin. Yang kedelapan, efek samping obat-obat tertentu. Yang kesembilan, gejala penyakit tertentu seperti fibromialgia dan sindrom kelelahan kronis. Jika yang dialami adalah badan meriang dan pegalinu, kemungkinan besar itu gejala flu. Flu sendiri terdiri atas berbagai jenis, yaitu bisa flu biasa, flu Singapura, flu burung, hingga flu babi. Penyakit yang menjadi pandemi sejak tahun 2020 yaitu COVID-19 yang juga menimbulkan gejala seperti flu biasa pada beberapa orang. Penyakit lain dengan gejala meriang dan pegal-pegal termasuk artritis atau peradangan sendi, cedera akut seperti kesleo dan terkilir, syaraf terjepit, masalah lempeng pertumbuhan atau growth plate pada anak dan remaja, kejang otot, penyakit autoimun seperti lupus, gangguan sistem peredaran darah, fibromialgia atau rasa nyeri di sekujur tubuh karena penyakit tertentu, sindrom kelelahan kronis, hipotiroid, pneumonia, dan kanker. Cara utama untuk mengatasi badan meriang dan pegalinu adalah mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Jika sudah diketahui, penanganan difokuskan ke penyebabnya tersebut. Badan meriang dan pegal akan hilang seiring dengan hilangnya masalah kesehatan yang menyebabkannya. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk meredakan meriang, rasa pegalinu karena flu, seperti minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Air putih sangat penting bagi tubuh, terutama ketika sedang melawan infeksi. Yang kedua, mandi dengan air hangat untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Yang ketiga, beristirahat dan tidur yang cukup untuk menguatkan sistem pertahanan tubuh. Yang keempat, minum obat pereda nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen, terutama jika mengalami gejala flu. Kemudian makan sayuran dan buah untuk menambahkan kekuatan imun. Bila badan meriang dan pegalinu karena flu biasa, umumnya tidak perlu mendapatkan pengobatan khusus di rumah sakit. Gejala yang menyertai flu antara lain batuk dan pilek, juga sakit kepala, sakit tenggorokan, dan juga demam. Flu dapat dicegah dengan mendapatkan vaksin influenza setiap tahunnya. Badan meriang dan pegalinu karena infeksi virus flu biasanya akan mereda dengan sendirinya dalam beberapa hari. Untuk membantu mempercepat pemulihan, Anda bisa mengonsumsi obat flu yang bisa dibeli di apotek dan menggunakan obat alami atau herbal. Namun, jika gejala ini tidak kunjung hilang selama kurang lebih 5 hari, sebaiknya datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Sedangkan penyakit asam urat adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat di dalam darah. Penumpukan purin di dalam persendian menyebabkan penyakit asam urat tinggi. Kemudian penumpukan ini akan membuat rasa sakit, nyeri, dan meradang.
Selain itu, asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein, terutama dari daging, hati, ginjal, dan beberapa jenis sayuran seperti kacang dan buncis, atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya akan dibuang melalui ginjal dan feses atau keringat. Kondisi asam urat yang meningkat di dalam tubuh akan terjadi penumpukan asam urat pada sendi, membentuk kristal yang ujungnya tajam seperti jarum. Kondisi ini menimbulkan respon peradangan yang berakhir dengan serangan GOUT. Gejala yang dirasakan dan tanda yang sering muncul pada penderita GOUT adalah rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari kaki. Terganggunya fungsi sendi sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. Terjadi hiperurisemia dan penimbunan kristal asam urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, dan tulang rawan. Telah terjadi lebih dari 1 kali serangan di persendian yang menandakan artritis yang bersifat akut. Serangan juga biasa terjadi di tempat lain seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Sendi seperti tampak kemerahan. Peradangan disertai demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius dan pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas. Nyeri hebat di pinggang bila terjadi batu ginjal akibat penumpukan asam urat di ginjal. Kadar normal asam urat menurut WHO pada pria adalah 3,5 sampai 7 mg per desiliter dan pada wanita 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat dalam darah adalah faktor keturunan, jenis kelamin, konsumsi makanan yang kaya akan purin, konsumsi alkohol yang berlebih, obesitas, gangguan ginjal yang berakibat terhambatnya pembuangan purin, penggunaan obat tertentu yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Asupan purin merupakan faktor utama yang berhubungan dengan asam urat, di mana semakin tinggi zat purin, maka asam urat juga akan semakin meningkat. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara nyeri sendi dengan asam urat? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video edukasi kali ini, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye-bye!